Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai metodologi AMDAL, khususnya pengelolaan lingkungan proyek seperti penanganan dampak, pemantauan dampak, dan audit lingkungan. Baik, di sini saya Marcella Indriani akan menjelaskan mengenai arti dan tujuan audit lingkungan. Istilah audit lingkungan baru dikenal pada akhir tahun 1970-an di Amerika Serikat. Audit lingkungan merupakan suatu perangkat manajemen yang dilakukan secara internal dan sadar oleh suatu perusahaan sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai lingkungan yang akan timbul sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan. Ada beberapa macam mengenai definisi audit lingkungan ini. Namun pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung arti atau pengertian yang sama. Sebagai contoh, pengertian audit lingkungan berdasarkan ISO atau International Standard Organization, yaitu audit lingkungan merupakan proses verifikasi yang sistematik dan terdokumentasi dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit secara objektif untuk menentukan apakah aktivitas, kemudian peristiwa, kemudian kondisi-kondisi ataupun sistem manajemen yang mengenai hal ini sesuai dengan kriteria audit. Adapun tujuan audit lingkungan adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat ketidakpatuhan penanggung jawab usaha atau jenis kegiatan apapun terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua adalah memberikan uraian tentang penyebab terjadinya ketidakpatuhan ini. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pelaksanaan audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin C tentang landasan kebijakan audit lingkungan. Sebagaimana dilaksanakan secara praktis di dunia internasional, audit lingkungan cenderung diterapkan secara sukarela. Demikian pula di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup hanya bersikap mendorong pelaksanaan audit lingkungan, terutama ketika suatu perusahaan ingin melihat kinerja pengelolaan lingkungan. Jadi, bahwasanya audit lingkungan diterapkan secara sukarela. Namun demikian, audit lingkungan sukarela tidak dapat membatasi pihak otoritas pemerintah untuk melakukan hal-hal. Yang pertama, pemeriksaan secara rutin yang merupakan program instansi pengelola lingkungan, dan yang kedua, di samping kebijakan pemerintah dalam mendorong pelaksanaan audit sukarela, terdapat pula kebijakan yang bersifat paksaan pentaatan. Hal ini diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengandung arti bahwa audit dapat dilaksanakan secara wajib untuk pentaatan bagi kondisi tertentu. Secara ringkasnya, beberapa hal yang menjadi landasan kebijakan penerapan audit lingkungan di Indonesia yaitu: pertama, perangkat audit lingkungan sangat potensial sebagai perangkat pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, pelaksanaan audit lingkungan diupayakan untuk tidak menjadi suatu perangkat yang mengikat tetapi didorong untuk dilaksanakan secara sukarela. Yang ketiga, pemerintah berkeinginan untuk dapat memperkenalkan suatu perangkat lain bagi perusahaan untuk memeriksa dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup usahanya secara mandiri. Yang keempat, karena hasil audit lingkungan digunakan secara internal, maka tidak harus dipublikasikan. Namun, jika akan digunakan untuk publikasi, pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi informasi masyarakat melalui proses verifikasi. Dan yang kelima, audit wajib hanya diterapkan untuk kasus tertentu dan dilakukan secara terbatas. Selanjutnya, pada poin D, yaitu sasaran audit lingkungan. Sasaran audit lingkungan dijelaskan sebagai berikut. Pertama,
untuk mengetahui kinerja organisasi, sistem manajemen, peralatan, dan pentaatan peraturan perundangan. Dan yang kedua sebagai pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, adanya pemeriksaan terhadap kualitas lingkungan dan seluruh kegiatan yang berkaitan sebagai bahan untuk mengetahui keberhasilan upaya pengendalian dampak lingkungan. Yang selanjutnya yaitu metode audit lingkungan. Ada 3 metode dalam pelaksanaan audit lingkungan. Yang pertama yaitu praudit yang meliputi pemilihan tata laksana audit, mendefinisikan ruang lingkup audit, memilih topik prioritas untuk dimasukkan, dan kegiatan produksi perusahaan. Yang kedua yaitu aktivitas audit di tempat aktual yang meliputi 5 tahap, yaitu pertemuan pendahuluan, lalu pemeriksaan lapangan, lalu pengumpulan data, lalu pengujian, dan evaluasi hasil temuan. Yang ketiga yaitu pasca audit, yaitu para auditor itu menulis hasil laporan sebagai hasil dari pelaksanaan audit lingkungan. Saya Nurul Safi, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh penerapan audit lingkungan di Indonesia. Tadi telah dijelaskan oleh teman-teman pemateri apa itu audit lingkungan, ruang lingkup audit lingkungan, karakteristik, dan lain-lain. Di sini saya akan mencontohkan dari PT Chevron Pacific Indonesia. Ini merupakan salah satu perusahaan eksplorasi dan perusahaan minyak gas yang berada di Kepulauan Riau. PT Chevron Pacific Indonesia itu dilaksanakan oleh internal auditor dan external auditor. Internal audit itu bermula dari kantor pusat atau home office yang menentukan program operational excellence setiap tahunnya. Di sini program tahunan tersebut mencakup tujuan dari audit lingkungan, sasaran aspek kesehatan dan keselamatan kerja, serta lingkungan yang akan diaudit. Dalam pelaksanaan internal audit itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah aktivitas sebelum audit atau pra-audit. Di sini tahapannya meliputi tahapan persiapan audit, meliputi menentukan jadwal audit, dan menentukan tujuan dan ruang lingkup dari audit lingkungan. Selanjutnya adalah aktivitas di lapangan. Aktivitas di lapangan audit itu dibagi menjadi 2 tahap juga. Yang pertama adalah temuan dan rekomendasi auditor. Dalam temuan itu terbagi menjadi ada temuan positif, ada temuan negatif. Temuan negatif itu berisi ketidaktaatan terhadap ketentuan atau pengeluaran uang yang tidak sepatutnya, ketidakefisienan, ketidakefektifan dalam audit, sehingga adanya kemungkinan risiko dampak yang merugikan perusahaan. Meskipun ada dampak negatif, PT Chevron Indonesia juga melakukan perbaikan, seperti melakukan pencegahan, melakukan perbaikan alat, mengajukan perizinan kepada daerah, dan PT Chevron Indonesia juga melakukan terus usaha untuk memperbaiki kinerja proses pemisahan air terproduksi. Selanjutnya adalah temuan positif, yaitu adalah seperti pekerjaan dan pencatatan sudah baik, catatan dapat ditelusuri di Indonesia ASEAN Business Unit. Selanjutnya ruang lingkup dari audit di lapangan selanjutnya adalah rekomendasi auditor. Ini merupakan hasil rekomendasi berupa pemilihan air yang dihasilkan harus sesuai dengan merupakan bagian dari manajemen air yang dihasilkan oleh PT Chevron Indonesia. Selanjutnya adalah tahap terakhir dari internal adalah aktivitas setelah audit atau pasca audit. Pada aktivitas terakhir, pihak bagian unit operasi melaksanakan tindakan perbaikan atau pencegahan atau corrective and preventive action dari ketidaksesuaian yang ditemukan oleh tim audit pada audit lapangan atau tinjauan lapangan. Tahap kedua adalah tahap eksternal di audit lingkungan. Eksternal audit PT Chevron Indonesia itu dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. KLH itu melakukan program penilaian peringkat kinerja atau perusahaan proper dalam mengelola lingkungan hidup. Proper
adalah badan pengawasan pemerintah terhadap upaya perusahaan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang bidang lingkungan hidup yang berlaku. Tahap audit eksternal itu meliputi tahap persiapan, tahap awal, tahap pemeriksaan, tahap penilaian kriteria, dan tahap penutupan atau closing meeting. Selanjutnya adalah tujuan dari audit eksternal adalah untuk menguji apakah instansi pemerintah dan perusahaan perminyakan itu sudah bekerja sama atas pengendalian kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan selanjutnya adalah kebijakan manajemen PT Chevron Indonesia. Banyak sekali kebijakan yang dilakukan oleh PT Chevron Indonesia, seperti memiliki komitmen untuk sengaja memakai, mencegah dan memperkecil setiap dampak, menerapkan proses zero, pelaporan hasil pengukuran dan pemantauan, dan pengelolaan lingkungan. Pembahasan selanjutnya adalah pengelolaan limbah air terproduksi. Pengelolaan air limbah terproduksi dilaksanakan oleh PT Chevron Indonesia, Indonesia adalah sebagai berikut, seperti proses pengelolaan air menggunakan metode reverse osmosis atau RO yang cukup efektif dan ekonomis dalam mengelola kontaminan air terproduksi. Yang kedua adalah kegiatan perminyakan yang biasanya menghasilkan air terproduksi adalah kegiatan produksi sumur-sumur minyak gas dan gas bumi. Yang terakhir adalah analisa limbah air terproduksi terhadap baku mutu dari lingkungan. Air terproduksi merupakan dalam RKL atau RPL wilayah studi Minas Siak meliputi areal Minas, areal Kota Botak, Petahan, dan areal Lipo. Yang ini adalah daerah yang berada di Pulau Riau. Daerah tersebut terdiri dari 6 stasiun pengumpulan GS Gathering Station. PT Chevron Indonesia telah melakukan proses produksi minyak dengan baik. Hal ini terbukti dari pengukuran setiap parameter terdiri dari 8 parameter, yaitu COD, minyak dan lemak, sulfida, amonia, penol total, temperatur, pH. Ini disebabkan karena peralatan yang bagus yang PT CPI miliki, yaitu pemisah liquid dan gas, sehingga proses pemisahan tersebut berjalan sementara dalam air. Kadar minyak dalam air masih sudah cukup baik, yaitu di bawah standar baku mutu lingkungan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.